Selamat sore. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengolah data menjadi bentuk distribusi frekuensi, baik itu tabel ataupun histogram. Pada video sebelumnya mengenai pengolahan data kuesioner, saya ada sedikit menjelaskan tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Namun pada video tersebut, eh, tabel distribusi frekuensi yang disusun masih secara manual. Nah, berikut ini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel dan histogram distribusi frekuensi yang baik dan benar. Namun sebelumnya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengapa kita perlu mengkonversi atau mengubah kumpulan suatu data menjadi tabel distribusi frekuensi atau histogram distribusi frekuensi. Nah, kalau misalkan kita melihat data ini ya, ini mungkin ini jumlahnya sekitar 50 data. Untuk data yang jumlahnya 50 saja, sekilas kita melihat data ini, kita pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau misalkan datanya ratusan gitu. Kesulitan apa yang kita alami? Misalkan kita ditanya bagaimana kisaran datanya, misalkan data ini dari berapa sampai berapa, kemudian jumlahnya ada berapa data, seperti itu, kita pasti akan sulit secara sekilas melihat. Kemudian kalau ditanya pola distribusinya seperti apa, misalkan apakah berdistribusi normal atau tidak, misalkan, tentu kita tidak akan bisa menjawab hal tersebut. Selain itu, apabila kita akan mendeskripsikan mengenai data tersebut dan dilanjutkan dengan pengolahan datanya, tentu kita juga perlu membuat suatu pola sehingga kita bisa menjelaskan deskripsinya secara lebih mudah. Baik, kita lanjut saja, kita langsung saja menuju contoh bagaimana mengolah data menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi, saya akan contohkan langsung dari contoh data yang saya sampaikan barusan. Nah, ini misalkan. Di sini saya sudah menuliskan data pada Microsoft Excel ya. Jadi 50 data yang tadi saya cantumkan di sini. Nah, kita akan membuat tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, terlebih dahulu kita harus menghitung parameter-parameter ini. Ada nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, jumlah kelas, dan panjang interval kelas. Seperti apa kita kerjakan bersama satu persatu ya. Nilai maksimum tentu kalau di video sebelumnya mengenai pengolahan data kuesioner saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai maksimum dan minimum menggunakan Microsoft Excel ya. Tapi bagi yang belum menonton, kita lakukan sama-sama, yaitu dengan rumus sama dengan max, kurung buka, kita blok seluruh datanya. Oke, caranya memblok yaitu klik, kemudian tahan, dan diseret sampai di data terakhir. Kemudian kita ketik kurung tutup, dan enter. Otomatis nilai maksimum itu langsung muncul ya. Nah, nilai minimum kita bisa menghitung atau memperolehnya dengan cara menulis sama dengan min, kurung buka, klik, tahan, kemudian seret sampai data terakhir. Dan di kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya kita menghitung jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum, kita klik ini dikurang nilai minimum. Enter, kita sudah bisa memperoleh jangkauannya. Nah, kemudian kita perlu menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu nanti adalah ini. Berapa banyak kelas yang akan kita susun di sini. Nah, caranya menghitung adalah menggunakan persamaan, yaitu sama dengan 1 plus 3,3 dikali log dari jumlah
data. Nah, kebetulan jumlah data ini adalah 50 data. Kita ketik 50, kemudian titik koma, base. Base-nya itu log berapa. Jadi karena ini log saja, jadi base-nya adalah 10 ya. Kurung tutup lagi, kali lagi. Oke. Kita enter. Nah, kita memperoleh 6,6. 6,6 ini mungkin kita bulatkan ke atas menjadi 7 ya. Jadi kelas ini ada 7 nanti kita susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, berapakah panjang interkelas di masing-masing interval kelas di masing-masing kelas tersebut? Kita menghitung dengan cara sama dengan jangkauannya dibagi dengan jumlah kelasnya. Berapa? 6,5 atau kita bulatkan juga menjadi 7. Oke. Nah, kita bisa menyusun kemudian setelah memperoleh angka-angka tersebut, kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita untuk kelas yang pertama, kita perlu melihat berapa nilai minimumnya. Kebetulan di sini kita memperoleh 4,94. Jadi bisa kita tentukan mungkin angka pertamanya itu 4 atau 3 misalkan seperti itu. Yang asalkan nilai minimum ini masuk ke dalam rentang kelas yang pertama. Nah, karena nilai pertamanya misalkan kita pilih 4, kemudian panjang interval kelasnya tadi kita tentukan 7, maka kita tentukan kelas pertama adalah 4 sampai 11. Kemudian selanjutnya adalah karena 4 sampai 11, kelas kedua adalah 11 sampai dengan 18, kelas ketiga adalah 18 sampai 25, kelas keempat adalah 25 sampai 32, dan seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, pengertian atau definisi dari interval kelas ini adalah, misalkan kelas pertama ya, ini berarti rentang dari rentang data yang nilainya lebih dari sama dengan 4 sampai dengan kurang dari 11. Kemudian yang kedua adalah rentang data yang nilainya lebih dari sama dengan 11 sampai kurang dari 18 dan seterusnya. Kecuali yang terakhir di rentang yang di kelas yang ke-7 itu definisinya adalah lebih dari sama dengan 46 sampai kurang dari sama dengan 53. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menghitung frekuensinya. Bagaimana caranya? Kita bisa mengetikkan rumus count if s. Kita lakukan langsung sama dengan count if s kurung buka. Nah, ada kriteria range yaitu range data ini. Oke, kemudian kita isikan tanda dolar ya di semuanya ini untuk mengunci range tersebut sehingga nanti kita rumusnya kita bisa copy paste ke kelas yang lain. Nah, kemudian titik koma, kriteria pertama seperti tadi saya sebutkan, karena rentangnya 4 sampai 11, maka kriteria pertama adalah lebih dari, tanda petik, lebih dari sama dengan 4. Titik koma, kita klik lagi range-nya. Oke, titik koma, dan kurang dari 11. Kurung tutup, enter. Nah, di sini kita tahu bahwa data dari 50 data tersebut yang nilainya antara 4 sampai 11 adalah ada 11 data. Nah, karena kita sudah kunci datanya tadi, kita bisa copy paste dengan cara drag, klik di sini tahan, kemudian tarik atau seret ke bawah. Sehingga formulanya atau rumusnya otomatis tersalin ke sel selanjutnya. Kita tinggal mengubah angkanya saja berarti. Jadi misalkan 11 sampai 18 berarti lebih dari sama dengan 11 kurang dari 18. Enter. Kemudian ini lebih dari sama dengan 18 kurang dari 25. Kemudian ini lebih dari sama dengan 25 kurang dari 32.
Ini lebih dari sama dengan 32, kurang dari 39. Ini lebih dari sama dengan 39, kurang dari 46. Kemudian lebih dari sama dengan 46. Nah, yang terakhir kurang dari sama dengan 53. Nah, kita memperoleh frekuensi seluruh kelasnya. Nah, untuk nanti dibuatkan histogram, kita bisa menggunakan frekuensi ini atau frekuensi kumulatif. Jadi semacam persentasenya berapa, tapi tanpa dikalikan 100% ya. Nah, caranya menghitung frekuensi kumulatif, kita terlebih dahulu menghitung jumlah frekuensinya. Kita tahu ini aja manual ya, sama dengan sum kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Ya, seperti tadi ada 50 data semuanya. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah datanya. Sehingga sama dengan ini dibagi dengan jumlah data. Kita kunci bagian ini sel yang jumlah data sehingga kita bisa copy paste ke sel selanjutnya. Enter. Nah, mengcopy paste ke rumusnya, kemudian tinggal diklik di sini tahan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, sehingga kita bisa memperoleh frekuensi kumulatif tiap-tiap kelas. Nah, ini sudah bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga kita bisa mendeskripsikan setelah ini. Jadi, data 4 sampai dengan 11 meter kubik per bulan itu ternyata ada 11 data. Nah, atau misalkan kita bisa menggambarkan dominan ternyata tingkat pemakaian air itu adalah 11 sampai 18 meter kubik per bulan. Akan seperti itu. Sehingga kita pada saat ditanya datanya seperti apa, kita bisa menggambarkan atau pakai persentase juga bisa. 36%, 36% dari data itu tingkat pemakaian airnya antara 11 sampai 18. Dari sini kita sudah bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita akan membuatnya dalam bentuk histogram, itu juga bisa. Caranya kita klik tab insert, kemudian pilih yang ini, kolom, misalkan ya. Oke, kita geser dulu. Nah, kemudian klik menu select data. Oke. Nah, add, kita tambahkan series name-nya adalah tingkat pemakaian air. Kemudian values-nya kita klik ini semua data ini ya. Kemudian kita klik lagi tanda panah ini dan oke. Nah, di sini kita perlu memasukkan kelas datanya sehingga kita klik edit di sini. Kemudian kita blok bagian ini. Sehingga di grafik nanti otomatis muncul interval kelasnya nanti masuknya seperti ini. 4 sampai 11, 11 sampai 18 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau bentuk histogram dia tidak ada gap antar grafik, jadi kita bisa setting ya. Kita bisa atur agar tidak ada gap-nya dengan cara oke. Saya ulang lagi ya, klik kanan di sini, klik di sini di bagian grafiknya, kemudian klik kanan, format data series. Klik. Nah, sehingga muncul ini. Nah, ini gap width-nya ini bisa kita hilangkan sehingga datanya akan menyatu. Grafiknya akan menyatu. Kemudian kita bisa juga agar lebih kelihatan ya, ada kita berikan garis bantu sehingga diagram ini lebih terlihat. Nah, ada pembatasnya. Nah, karena histogram kita juga bisa melengkapi dengan diagram garis untuk agar bisa terlihat seperti histogram. Jadi kita klik di sini design, tab design, kemudian select data, kita klik add. Nah, yang kedua adalah tingkat pemakaian air, kemudian series values-nya juga masih sama. Kita gunakan yang ini. Oke. Oke. Kita klik
edit juga, kita masukkan range-nya atau kelasnya, oke, kemudian oke. Nah, kita bisa mengubah ini menjadi garis, caranya klik grafiknya, kemudian klik change chart type. Klik ya di sini. Nah, kita pilih yang combo. Nah, kemudian untuk grafik yang akan kita jadikan garis, kita klik ini, pilih, kita ubah dia menjadi garis. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, nah ini kita sudah jadi histogramnya. Anda tinggal melengkapi informasi-informasi lainnya di sini ya. Misalkan Anda bisa menambahkan aksis title, chart title, data labels, dan sebagainya. Misalkan kita bisa membuat bentuk seperti ini. Jadi ada judul, kemudian ada keterangan aksesnya ya, tingkat pemakaian air dan frekuensi. Misalkan ini saya menggunakan frekuensi kumulatif. Kalau di sini berarti datanya hanya menggunakan data frekuensi saja. Nah, setelah memperoleh ini, Anda sudah bisa memberikan gambaran kepada orang lain, kepada pihak lain, dengan lebih jelas dengan tabel ataupun gambar seperti ini. Itu akan lebih jelas bagi orang lain untuk memahami bagaimana data yang Anda jelaskan. Baik, demikian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya.